Assalamualaikum Sobat Nursepedia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pertama tayang ini, channel Nursepedia akan menyajikan tutorial tentang pengaturan nomor dan tata letak halaman berbeda pada satu file naskah di Microsoft Word. Pemahaman tentang tutorial ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi Sobat Nursepedia, terutama yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, atau daftar lampiran secara otomatis. Oke, tanpa memperpanjang prakata lagi, langsung saja kita pelajari bersama tutorialnya. Jadi di sini sudah disiapkan draft naskah yang akan diberi penomoran dan diatur tata letak nomor halaman secara berbeda. Sebelum lebih lanjut ke tutorial, kita pahami terlebih dahulu terkait ketentuan penomoran dan pengaturan tata letak nomor halamannya. Untuk cover sampai dengan daftar singkatan halaman diberi nomor menggunakan format angka Romawi. Jadi cover bagian dalam sampai daftar singkatan halaman diberikan nomor dengan menggunakan format angka Romawi. Ya, khusus halaman cover, angka halamannya nanti akan dihilangkan namun tetap terhitung sebagai halaman nomor 1 Romawi. Lalu untuk halaman bab dan halaman setelahnya, ya, halaman akan diberikan nomor dengan menggunakan format angka Arab. Di halaman bab, nomor halaman letaknya di margin bagian bawah tengah. Di sini, ya, sebagaimana saya tunjukkan dengan kursor yang bergerak ini, halaman setelah halaman bab, ya, nomor halaman diletakkan di margin atas, rata kanan atau di pojok kanan atas. Saya ulangi lagi, jadi setiap halaman bab nanti letak nomor halamannya berada di bawah tengah. Sedangkan halaman setelah halaman bab letak nomor halamannya di pojok kanan atas. Setelah paham ketentuan ini, langsung saja kita masuk ke tutorial. Langkah pertama yang perlu Sobat Nursepedia lakukan adalah memberikan penomoran halaman untuk semua halaman di pojok kanan atas. Nah, caranya kita arahkan kursor ke tab menu Insert. Ya, setelah kita aktifkan tab menu Insert, akan muncul banyak grup menu di sini. Langsung saja kita menuju ke grup menu Header and Footer, lalu kita pilih, ya, menu Page Number. Kita klik Page Number, lalu kita pilih submenu Top of Page. Nah, lalu kita pilih Plan Number 3. Kita klik. Ini akan saya perbesar terlebih dahulu view-nya biar terlihat angkanya. Nah, di sini akan muncul, ya, angka halaman di pojok kanan atas naskah. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di ketentuan tadi, nomor halaman di halaman cover dihilangkan namun tetap dihitung sebagai halaman nomor 1. Nah, untuk menghilangkan caranya adalah kita aktifkan tanda centang, ya, di menu Different First Page.
klik, nomor halaman akan hilang. Kita tutup terlebih dahulu, close header and footer. Selanjutnya adalah memindahkan letak halaman 2 dan kita ubah menjadi angka Romawi. Di letaknya kita ubah di margin bawah tengah. Nah, caranya adalah kita letakkan kursor di bagian bawah halaman 1 Romawi atau di halaman cover. Letakkan di sini kursornya. Sudah kedip-kedip. Lalu kita arahkan kursor ke tab menu page layout. Ya, lalu kita pilih menu break di grup menu page setup. Ya, break, kita klik, lalu pilih submenu next page. Nah, halaman yang awalnya terletak di pojok kanan atas hilang. Langkah selanjutnya adalah kita hidupkan footer dari halaman 2 Romawi ini ya, dengan cara kita klik 2 kali di bagian bawah, di margin bagian bawah. Nah, setelah hidup, footernya akan diikuti dengan munculnya tab menu desain header and footer tools. Lalu kita langsung saja menuju ke grup menu header and footer. Kita klik page number, ya kita pilih ya submenu bottom of page, lalu kita pilih plan number 2. Oke, di sini angka yang masih muncul berformat angka Arab, ya kita ubah menjadi angka Romawi. Caranya kita blok angka Arab ini, lalu kita masuk ke menu page number di grup menu header and footer. Ya, lalu kita pilih submenu format page number. Nah, format page numbernya kita ubah ke yang Romawi kecil. Ada soalnya ada Romawi yang besar, pilih yang kecil. Kita klik OK. Nah, secara otomatis penomoran halaman berubah, yang awalnya angka Arab menjadi angka Romawi. Nah, perubahan format ini di halaman 2 diikuti di halaman selanjutnya. Oke, kita close header and footer terlebih dahulu. Kita lanjutkan mengubah tata letak nomor halaman di lembar pernyataan. Caranya sama. Letakkan kursor di bagian paling bawah halaman 2 Romawi ya, di sini. Lalu masuk ke tab menu page layout. Lalu pilih grup menu page setup, pilih menu breaks, lalu pilih menu submenu next page. Kita klik. Kita cek apakah berubah. Nah, ternyata tata letaknya langsung berubah di margin bawah bagian tengah. Ya, kita ubah tata letak nomor halaman di lembar persetujuan pembimbing. Ya, caranya sama, letakkan kursor di bagian bawah halaman 3. Lalu kita pilih menu breaks di grup menu page setup. Lalu pilih submenu next page. Untuk mengubah tata letak halaman di daftar isi, caranya sama ya, dengan langkah-langkah sebelumnya. Kita letakkan kursor di akhir halaman 4, lalu kita pilih menu breaks di grup menu page setup, lalu pilih submenu next page. Nah, kita cek lagi. Nah, sudah berubah di margin bawah tengah. Lalu selanjutnya kita ubah tata letak halaman di daftar gambar. Ya, caranya sama, langsung saja
kita pilih menu breaks, lalu pilih submenu next page. Nah, kita cek, nah sudah berubah di margin tengah bagian bawah. Untuk mengubah tata letak nomor halaman di daftar tabel, caranya juga sama. Kita pilih menu breaks, lalu pilih menu submenu next page. Ya. Dan seterusnya kita ubah sampai di halaman daftar singkatan. Oh ya Sobat Nurspedia, jangan lupa untuk mengubah jenis font ya, di nomor halaman. Kita sesuaikan dengan jenis font yang kita gunakan dalam menyusun naskah. Jadi kalau jenis font yang digunakan dalam menyusun naskah adalah Times New Roman, maka jenis font di nomor halaman juga kita ubah ke Times New Roman. Ya, caranya kita aktifkan tadi menu header and footer dengan cara ngeklik. Ya, ini saya ulangi lagi. Jadi kita letakkan kursor di bagian footer, ya di dekat nomor halaman, lalu kita klik kiri 2 kali. Nah, dia akan hidup, lalu kita blok, masuk ke tab menu home, lalu pilih ya grup menu font. Nah, di sini kita ubah jenis fontnya, pilih Times New Roman. Nah, ukuran font 12. Jadi kalau memang menggunakan Arial ya kita ubah Arial. Jadi disesuaikan dengan jenis font yang kita gunakan dalam menyusun naskah. Kalau sudah selesai, kita masuk ke tab menu header footer tools design. Kita matikan ya header dan footernya. Kita lanjutkan ke pengaturan nomor dan tata letak halaman. Kita masuk di pengaturan nomor dan tata letak halaman di bab 1 pendahuluan. Ini caranya sama. Ya, kita letakkan kursor di akhir ya di bagian bawah halaman 9 Romawi. Kita masuk ke tab menu page layout. Ya, kita fokus di grup menu page setup, lalu kita pilih menu break. Ya, lalu kita pilih next page. Terletak nomor halaman berubah ya di margin bawah rata tengah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita ubah format nomor halamannya. Kita kembalikan lagi ke format angka Arab. Caranya kita hidupkan ya footer, lalu kita blok nomor halamannya. Ya, di sini di tab menu desain, jadi header and footer tools design, kita arahkan kursor di grup menu navigation, lalu kita select, ya kita arahkan ke menu link to previous. Di sini link to previousnya berwarna beda dari menu-menu yang lain. Nah, ini kita klik atau kita matikan warnanya ini. Nah, tujuannya dimatikan agar pengaturan di halaman bab 1 ini tidak sama dengan pengaturan di halaman awal cover. Jadi formatnya diputus. Kalau ini tidak dimatikan, maka nanti format halaman yang muncul di halaman bab 1 itu akan sama dengan format yang muncul di halaman cover bagian dalam. Jadi biar tidak sama formatnya, kita matikan terlebih dahulu. Setelah kita matikan, langkah selanjutnya adalah kita blok lagi ya, nomor halaman, lalu kita ubah format angka Romawi menjadi angka Arab dengan cara masuk ke menu page number di grup menu header and footer,
Ya, lalu kita pilih submenu format page numbers. Ya, di number format ini kita pilih yang angka Arab. Ya. Lalu kita centang yang start at 1. Kita klik oke. Maka di sini nomor halaman akan dimulai dari angka Arab 1. Nah, kita cek dengan halaman atasnya apakah beda. Nah, format sudah berbeda. Kita cek halaman selanjutnya. Nah, penomoran halaman melanjutkan dari nomor halaman sebelumnya. Format juga mengikuti format halaman sebelumnya. Jadi sudah menggunakan angka Arab. Tinggal kita ubah jenis fontnya saja. Pilih Times New Roman ukuran 12. Oke, sampai sini bisa dipahami ya sobat. Untuk semakin memahami, kita lanjutkan ya, di pengaturan halaman 2 dan halaman 3. Oke, kita scroll ke bawah. Jadi ini yang halaman 2, halaman 3 letaknya sudah di pojok kanan atas, jadi kita tidak usah setting. Nah, kita sampai di halaman 2. Nah, untuk mengatur halaman 2, ya kita matikan terlebih dahulu header and footernya. Ya, kita letakkan kursor di akhir halaman 3. Ya, lalu kita menuju ke tab menu page layout, pilih menu bricks di grup menu page setup, lalu pilih submenu next page. Nah, kita lihat hasilnya. Ternyata tata letak halamannya sudah berada di margin bawah bagian tengah, namun nomor halaman berubah menjadi satu lagi. Jadi jangan khawatir, ini kita edit. Caranya kita hidupkan footernya, kita blok nomor, lalu kita matikan link to previous. Ya, dimatikan terlebih dahulu link to previous-nya, kita blok ulang, lalu masuk ke menu page number di grup menu header and footer. Kemudian pilih submenu format page numbers. Ya, centang continue from previous section. Lalu klik OK. Dia secara otomatis akan mengurutkan nomor halaman dari halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya 3. Nah, 3. Ya, ini halaman bab 2 menjadi nomor urut 4. Kita matikan terlebih dahulu saja header and footernya. Kita scroll ke halaman selanjutnya untuk mengatur di bab 3. Oke, Sobat Nurspedia, kita lanjutkan tutorial dengan mengubah tata letak halaman di bab 3. Kita scroll terlebih dahulu ke bawah. Nah, kita sampai di bab 3. Jadi pengaturan tata letak di bab 3 ini agak spesial. Ya, mengapa kok spesial? Dikarenakan berbeda dengan langkah-langkah yang sudah kita gunakan di pengaturan tata letak halaman di bab 1 ataupun bab 2. Ya, mengapa kok berbeda? Di sini teman-teman, sebagaimana kita lihat di atas halaman 8 ada perbedaan orientasi. Atau saya ulangi lagi, ya kenapa kok berbeda? Dikarenakan di sini ada perubahan orientasi dari lembar kerja Microsoft Word. Di halaman 7 ini lembar kerjanya berorientasi landscape, sedangkan di halaman 8 orientasinya adalah portrait. Nah, perubahan orientasi dari landscape ke portrait ini ternyata juga
menggunakan fasilitas dari submenu next page. Sehingga ketika kita mengubah tata letak nomor halaman di bab 3, ya, kita tidak perlu lagi menggunakan fungsi dari submenu next page. Cukup caranya sebagaimana berikut. Yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu header, lalu kita blok nomor halaman. Ya, langkah selanjutnya, ya, kita klik kotak di menu different first page yang terletak di tab menu desain, lalu grup menu option. Kita klik saja. Nah, kita matikan terlebih dahulu header and footernya. Kita cek apakah berpindah atau tidak. Nah, ternyata tata letak halaman ya di bab 3 berpindah dari pojok kanan atas ke margin bawah tengah. Sedangkan tata letak halaman selanjutnya setelah bab 3 tetap berada di pojok kanan atas. Urutannya mengikuti urutan nomor halaman di bab 3. Dari 8, lanjut 9, lanjut 10, dan seterusnya sampai akhir halaman. Nah, bagaimana Sobat Nurspedia? Mudah bukan? Jangan lupa untuk senantiasa berlatih dan diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari saat Anda melakukan penyusunan naskah menggunakan Microsoft Word. Sebelum saya akhiri, ya jangan lupa Sobat Nurspedia untuk memberikan like, subscribe, komen, dan share yang dapat membantu pengembangan dari channel Nurspedia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.